Oke, halo guys, welcome di channel saya ini akan menjelaskan tentang IPO terbaru, yaitu PJHB, PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk. Oke, langsung aja guys ya, ini kita akan menuju ke ringkasannya. Perseroan ini melayani pengangkutan alat berat seperti peralatan minyak dan gas untuk industri petroleum, alat berat untuk sektor pertambangan dan perkebunan. Ini sektor berarti logistik ya guys ya, dalam saham itu logistik ya. Kemudian kegiatan utamanya ini adalah angkutan laut, perairan, pelabuhan dalam negeri untuk barang. Kemudian untuk usaha penunjangnya itu adalah aktivitas perusahaan holding. Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut, holding companies. Jumlah saham yang ditawarkan yaitu sebanyak-banyaknya 480 juta saham biasa atau sebanyaknya 25% dari total modal disetor guys. Dengan nominal awalnya itu 50 modalnya untuk disetor. Kemudian harga penawarannya itu berkisar 310 sampai dengan 330 guys. Dengan sebanyak-banyaknya itu mencari uang, dananya itu 158 miliar 400 juta rupiah. Kemudian ini dapat bonus guys, warannya itu 2:1 ya guys. Ketika 2 saham kita dapat, maka warannya itu dapat 1. Dengan sebanyak-banyaknya itu 240 juta atau 16,67%. Ini kita nggak terlalu bahas guys, kenapa? Karena waran ini sebagai bonus aja ya. Sebagai bonus cashback lah intinya. Kemudian dia di di 330 itu adalah tebusnya guys. 330. Seperti itu. Nah, untuk underwriter-nya ini ada Pilar Mas Investindo Sekuritas, penjamin pelaksana emisi efek. Ini kemarin guys, saya belum cari yang lebih jauh apakah PO ini, Pilar Investindo Sekuritas ini dia mengkawal IPO apa aja. Yang saya dapat kemarin ya guys ya, Cegas di 2024 kurang lebih di Januari lah. Awal Januari, kemudian dia mengkawal Cegas dengan open arah 1 kali. Dan juga sama warannya 2:1 seperti ini juga. Tapi untuk underwriter-nya ini kemarin itu langsung kebongkar guys arahnya itu. Turun jauh, mungkin koreksi sekitar 20%-an lah. Merah, 20%-an merah, kemudian naik kembali. Untuk alokasi dana ini, seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana saham setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan kepada Capex ya guys ya. 3 unit armada kapal baru dengan jenis landing craft tank. Ini berikut untuk satu kapal LCT 57 M, kemudian juga yang kedua 53 M, dan yang ketiga juga 53 M. Penggunaannya seperti ini guys. Selanjutnya untuk struktur modal ini sebelum dan setelah adanya IPO, maka untuk modal dari Hero Gojali yang tadinya pengendali 50%, setelah IPO, maka dia menjadi 37,50%. 37,50%. Maka bisa dilihat bahwa di bawah itu adalah masyarakat kita sebanyak 25% total dengan 480 juta saham. Seperti itu guys. Jadi nanti ini ada perubahan terkait dengan struktur modalnya ketika IPO. Nah, ini kita masih 25% yang dijual di pasar umum guys. Di BEI berarti ya nanti, pasar modal. Kemudian untuk laporan posisi keuangannya kita lihat berdasarkan aset guys. Aset ini dari tahun 2022 hingga tahun 2024 itu mengalami kenaikan guys. Sampai tahun 2025 itu mengalami kenaikan juga. Ini indikasinya bagus ya guys dari aset. Tetapi ini kurang jelas. Kenapa? Karena
aset itu bisa didapat dari liabilitas juga dari hutang. Maka kita cek hutangnya, apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Dan berdasarkan, data ini dari 2022 hingga 2025 itu mengalami penurunan, guys. Berarti, otomatis asetnya itu dia ditambah, dijumlahkan berdasarkan, perhitungan dari modalnya, dari laba. Nah, ini labanya, guys. Untuk ini untuk ekuitasnya itu mengalami kenaikan dari tahun 2022 hingga tahun 2025 per 30 April ini. Yang tadinya 52 M hingga 159 M. Lalu untuk laporan laba ruginya, kita bisa lihat bahwa dalam laporan laba bersih komprehensif tahun atau periode berjalan itu meningkat, guys, di tahun 2025 ini 91 M. Ya, dia lumayan melonjak tinggi daripada tahun 2024 per 31 Desember kemarin. Mungkin ini ketika disetahunkan ini bisa dikali 3, guys ya. 3. Seperti itu, guys. Nanti mungkin 91 kali 3 gitu, guys. Ini mungkin lebih besar juga nanti ketika perhitungannya adalah disetahunkan. Cukup baik ya, guys, ini untuk perkembangan dari laporan laba ruginya. Selanjutnya ada kebijakan dividen dan lock-up. Untuk kebijakan dividen ini, perusahaan berencana untuk membagikan dividen kas kepada pemegang saham perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih tahun berjalan, mulai tahun buku 2025. Oke, berarti tahun ini dari PJHB ini gak akan ngasih dividen kepada masyarakatnya, guys. Ini akan mengasihnya itu paling di tahun 2026, itu ketika tahun 2025 itu tutup buku. Jadi per 31 Desember 2025, maka itu akan dihitungkan berapa laba bersihnya dan berapa yang akan share kepada masyarakat. Ya mungkin tahun 2026 bulan Mei paling cepat, guys. Bulan Mei paling cepat. Nah, untuk ini lock up itu OJK itu 6 bulan ya. Perseroan dengan harga dan non konversi dan atau harga pelaksanaan di bawah harga umum penawaran dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran IPO. Oke, dia di lock up 8 bulan ya, guys ya. Jadi ini masih oke ketika kita IPO hunter. Itu gak bakalan diguyur sama underwriternya itu sendiri. Lock up period. Untuk valuasi PT Pelayaran Jaya Hidup Baru TBK PJHB ini rank harganya itu 310 hingga 330. Maka PBV-nya itu 3,74 hingga 3,98. Ini masih murah ya, guys ya, masih oke lah ketika IPO ini hunter. Ini masih oke dibandingkan dengan yang lainnya. Kadang ada yang 5 PBV 5 kali dan lain sebagainya. Untuk PR ini 6,47 kali, guys ya, untuk ketika dia dapat harga finalnya itu di 310. Dengan DER ini masih oke, cukup oke, guys, ini di 3,35%. Ini udah cukup oke lah. Dengan ROI itu lebih dari 15%, itu 57,76, itu udah oke banget, guys, untuk IPO ini. Kemudian EPS-nya juga besar, guys. Earning per share-nya besar juga. Marketnya itu batas bawahnya 595 miliar 200 juta rupiah. Nah, ini ada batas bawah dan batas atasnya, guys. Masih oke lah ketika dibandingkan dengan yang lainnya, dan juga valuasi dari PJHB ini lumayan menarik, guys, untuk IPO. Kesimpulan dari saya yaitu laba bersih dari tahun 2022 hingga 2024 itu mengalami penurunan, tetapi ada lonjakan pada tahun April 2025. Ini masih umum, guys ya. Kenapa? Karena ketika IPO itu banyak dari
perusahaan itu melakukan income smoothing dan lain sebagainya. Jadi cari-cari, bagaimana sih melegalkan laba bersihnya itu, pengakuan laba bersihnya. Kemudian untuk tujuan penyerapan modalnya itu cukup menarik, guys. Karena, untuk pembelian dan ekspansi ya, tadi pembelian 3 unit armada kapal. Untuk historis UE-nya, pernah mengawal Cegas, CGAS dengan open arah 1 kali, guys. Tapi dalam kondisi open, lalu dia itu turun, guys, turun jauh juga. Kurang lebih 20%-an, ya maka ini masih belum belum tahu bagaimana. Apakah dia akan melanjutkan ARA terus, lock ARA, atau hanya sekedar open hijau. Itu untuk IPO Hunter udah oke, guys. Dan tambahannya itu ya mendapatkan bonus waran, guys, 2/1. Ini ya istilahnya cashback untuk IPO Hunter ini. Valuasi tidak terlalu mahal, masih oke. Dalam kondisi IPO Hunter itu masih bisa apa ya? Istilahnya itu masih oke lah ketika kita akan menggunakan IPO ini sebagai bukan syarat, apa ya namanya? Sebagai mendulang cuan dari kondisi market yang ada di Indonesia ini. Oke, saya pribadi itu lebih kepada tunggu dan lihat ya guys, wait and see. Jadi kita lihat dulu bagaimana dari proses penawaran umum. Nanti bukan book building, penawaran awal bukan penawaran umum yang harganya sudah final, guys. Nah, harganya final ini nanti antriannya itu lonjakannya udah banyak, guys. Dibuat video ini yaitu kurang lebih untuk book building 96.000 kalau nggak salah, guys. Oke. Keputusan saya itu nanti akan saya share di grup Telegram, guys. Silakan pantau aja di sana. Maka ini potensi untuk cuan ya, guys, momentum cuan IPO Hunter. Kurang lebih cukup lah naik sampai 10 sampai 20% itu udah cukup untuk IPO Hunter. Oke, thank you, guys.